Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman pada saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia. Teman-teman, selamat datang di video perkuliahan analisis kimia air, makanan, dan minuman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramdan Gunawan. Saya merupakan dosen di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Dan di seri video ini, kita akan banyak sekali membahas berbagai aspek analisis kimia, khususnya dalam konteks air, makanan, dan juga minuman. Dan untuk video pertama ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar, yaitu mengenai karakteristik air. Mengapa ini penting? Karena air itu bukan sekadar zat cair yang biasa kita minum setiap harinya, tetapi juga memiliki sifat unik yang memiliki peranan besar, baik dalam proses biologis, penggunaannya di industri, serta dalam analisis laboratorium. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan catatan kalian, dan mari kita eksplorasi lebih dalam tentang karakteristik air. Teman-teman bisa lihat di sini berikut merupakan topik-topik yang akan menjadi bahasan kita pada video kali ini, di mana tentunya, kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan mempelajari apa itu air, kemudian peranannya dan manfaatnya itu seperti apa. Lalu kita juga akan belajar mengenai kimia air. Nantinya kita akan mempelajari bagaimana struktur dari air itu sendiri secara kimia. Kemudian pengaruh dari struktur tadi terhadap sifat air itu sendiri. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang sifat fisika air, di mana air ini memiliki beberapa sifat fisik yang harus kita ketahui, sehingga nantinya kita bisa memilih mana air yang memiliki kualitas baik dan mana air yang kualitasnya buruk. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang larutan dalam air, di mana larutan dalam air ini dia dibagi menjadi dua jenis. Apa saja jenisnya nanti akan kita bahas. Kemudian kita lanjutkan pembahasan dengan berbicara mengenai air dalam bahan makanan. Tentunya air ini tidak hanya digunakan di bidang makanan ya, banyak di bidang-bidang lain juga yang menggunakan air ini. Tapi untuk perkuliahan ini, kita akan lebih fokuskan ke dalam air yang ada di bahan makanan. Kemudian terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menentukan kadar air dari suatu bahan makanan maupun produk makanan yang sudah jadi. Berbicara mengenai air, tentunya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya air. Kita tahu bahwa air ini merupakan sumber daya alam yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh manusia, melainkan makhluk hidup lainnya juga, seperti hewan serta tumbuhan. Dan peranan dari air itu sendiri itu tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Dan menariknya, di bidang pangan, air itu ternyata merupakan komponen yang sangat penting, yang nantinya akan memengaruhi beberapa aspek. Di antaranya adalah tekstur dari bahan makanan maupun produk makanan, kemudian mempengaruhi perwujudan atau penampakan dari makanan itu sendiri, lalu mempengaruhi cita rasa, dan juga daya simpan dari suatu bahan atau produk makanan. Dan bahkan dalam makanan-makanan kering juga seperti tepung dan biji-bijian, di situ terkandung air. Namun tidak hanya di bidang makanan, tentunya air juga digunakan di bidang-bidang lain. Salah satunya untuk pembangkit listrik, di mana air ini digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Nah, sehingga air ini pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana, supaya airnya tidak rusak ataupun tidak bisa kita gunakan. Karena tanpa air ini tentunya proses kehidupan itu tidak bisa berlangsung. Dan menarik juga teman-teman karena PBB sendiri itu mendeklarasikan bahwa air merupakan hak asasi manusia, di mana semua orang itu memiliki hak yang sama dalam menggunakan, dalam memanfaatkan air.
Dan di Indonesia sendiri, hak masyarakat terhadap penggunaan air itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Oke, kita akan lanjutkan. Teman-teman bisa lihat berikut merupakan ilustrasi di mana bumi yang kita tinggali ini terdiri dari daratan dan juga lautan. Dan lebih banyak lautan atau wilayah perairan dibandingkan dengan daratan yang hanya 29% saja. Berbeda dengan wilayah perairan itu sekitar 71%, tapi dari 71% ini hanya 3% saja yang bisa kita gunakan setiap harinya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga kualitas air supaya bisa digunakan terus-menerus hingga di masa depan, sehingga anak cucu kita itu bisa memanfaatkan air. Oke, teman-teman bisa lihat berikut ada data mengenai indeks kualitas air nasional di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Data ini saya ambil dari databox.katadata.co.id. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Baik, kita lihat untuk tren dari data indeks kualitas air nasional ini, dia cenderung fluktuatif, dia naik turun. Dari tahun 2015 ke 2016 itu mengalami penurunan, kemudian naik lagi di tahun 2017, kemudian turun lagi di tahun 2018, dan mengalami kenaikan untuk tahun 2019 dan juga 2020, sebelum turun lagi sedikit di tahun 2021. Nah, kalau kita perhatikan, itu titik terendah indeks kualitas air nasional dari periode 2015 hingga 2021 itu ada pada tahun 2016. Kemudian untuk titik tertingginya di tahun 2020. Kemudian, mengapa indeks kualitas air itu bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan? Tentunya ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, di mana penurunan ini tentunya bisa terjadi oleh beberapa faktor seperti banyaknya pencemaran air, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan, dan juga adanya bencana alam. Kemudian untuk kenaikan itu sendiri bisa saja disebabkan karena kebijakan lingkungan yang sudah semakin baik, terkelola dengan baik, juga tertata. Selain itu bisa saja peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kualitas air ini semakin tinggi, semakin baik. Berbicara tentang kualitas air atau mutu air, ternyata mutu air itu sendiri itu digolongkan, diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Ada mutu air kelas 1, kemudian mutu air kelas 2, mutu air kelas 3, dan juga mutu air kelas 4. Nah, hal ini digolongkan berdasarkan apa? Berdasarkan kegunaan serta karakteristiknya. Untuk air dengan mutu kelas 1, itu merupakan air yang memiliki kualitas paling baik, di mana air ini tidak terkandung bahan organik ataupun logam berat, sehingga bisa digunakan untuk air minum tanpa harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Selain itu, air kelas 1 juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pemeliharaan ekosistem air alami. Kemudian, untuk mutu air kelas 2, itu air yang memiliki kandungan bahan organik atau logam berat dalam jumlah yang sedikit. Sehingga untuk air dengan mutu kelas 2 ini masih bisa diminum, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu, proses pengolahan terlebih dahulu. Lalu untuk mutu air kelas 3, itu air yang memiliki kandungan bahan organik ataupun logam berat dalam jumlah yang sedang. Sehingga sebelum dijadikan air minum, air kelas 3 ini harus melalui proses pengolahan yang lebih intensif lagi dibandingkan dengan air dengan mutu kelas 2 tadi. Kita ambil contoh, mungkin untuk air dengan mutu kelas 2 bisa kita minum setelah melalui proses filtrasi atau penyaringan. Sedangkan untuk air kelas 3 itu
harus mengalami beberapa proses tambahan yang lebih intensif. Jadi tidak hanya penyaringan saja. Bisa saja koagulasi, kemudian banyak sekali ya proses pengolahan air itu. Lalu untuk mutu air kelas 2 dan kelas 3 ini bisa juga digunakan untuk keperluan perikanan dan juga irigasi pertanian. Dan terakhir, ada mutu air kelas 4, di mana air dengan mutu kelas 4 ini merupakan air dengan kualitas yang paling buruk dibandingkan kelas lainnya. Untuk air kelas 4, itu banyak sekali kandungan bahan organik dan logam beratnya, sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk kita konsumsi. Bahkan tidak direkomendasikan juga untuk kita sentuh atau untuk kontak langsung dengan kulit. Nah, itu untuk klasifikasi mutu air. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kimia air. Oke, teman-teman, ternyata struktur molekul air itu disusun oleh satu atom oksigen dan juga dua atom hidrogen. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita tahu, kita sudah belajar bahwa oksigen itu memiliki 6 elektron valensi, 6 elektron di kulit terluarnya. Sedangkan untuk hidrogen itu memiliki satu elektron terluar. Yang kemudian, atom oksigen ini akan menggunakan dua elektron terluarnya untuk berikatan dengan dua atom hidrogen yang masing-masing tadi memiliki satu elektron terluar. Nah, ikatan dari penggunaan bersama atau sharing pasangan elektron ini itu disebut sebagai ikatan kovalen. Dan tadi kita udah bicarakan juga bahwa oksigen itu memiliki 6 elektron valensi, tapi hanya digunakan dua untuk berikatan dengan hidrogen. Yang sisanya itu menjadi pasangan elektron bebas. Dan kita tahu bahwa molekul dengan pasangan elektron bebas di dalamnya itu cenderung memiliki sifat polar. Tapi sifat polar ini tentunya tidak hanya datang dari pasangan elektron bebas saja, tapi juga datang dari perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dan juga hidrogen. Atom oksigen itu lebih elektronegatif dibandingkan atom hidrogen yang cenderung elektropositif. Oke, sehingga ikatan pada molekul air ini merupakan ikatan kovalen yang sifatnya polar atau ikatan kovalen polar. Berikut ilustrasi dari pembentukan air itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kemudian teman-teman, apabila berbicara mengenai air, bayangkan teman-teman sedang mengambil satu ember air. Teman-teman bayangkan, di dalam satu ember air itu tidak hanya ada satu molekul H2O di dalamnya, melainkan banyak sekali, banyak molekul-molekul H2O yang ada di dalam ember tersebut, dalam air di ember tersebut. Dan masing-masing molekul H2O ini, mereka tidak diam saja, mereka saling berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul H2O dengan atom oksigen pada molekul H2O lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga berikut merupakan ilustrasinya. Yang kemudian karena ada ikatan hidrogen inilah air memiliki sifat yang unik. Salah satunya adalah air bisa berada dalam tiga wujud dalam keadaan satu atmosfer. Yang kita kenal sebagai kristal es, itu air dalam wujud padat, kemudian air yang berupa cairan, kemudian uap air yang berupa gas. Kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai sifat fisika air. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada tiga air dalam wadah yang berbeda, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda juga. Teman-teman bisa lihat yang tengah merupakan air yang disimpan pada suhu ruang. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu merupakan air yang didinginkan dan sebelah kiri adalah air yang dipanaskan. Kita lihat secara level molekuler, untuk air yang berada pada suhu ruang,
Molekul air, molekul H2O yang direpresentasikan sebagai bulatan, bola-bola berwarna biru itu, posisinya cukup renggang, tidak berjauhan dan juga tidak terlalu berdekatan. Kemudian ketika kita dinginkan, terjadi perubahan, di mana pergerakan molekul H2O itu dia semakin lambat, dan pada suhu 4 derajat Celcius itu terbentuk pola ikatan hidrogen yang baru, di mana molekul-molekul H2O ini menjadi rapat, menjadi berdekatan satu sama lainnya. Dan apabila kita lanjutkan proses pendinginan hingga suhu 0 derajat Celcius atau bahkan di bawah 0 derajat Celcius, mulai terbentuk padatan yang kita kenal sebagai kristal es. Berbeda dengan air yang kita panaskan, kita lihat molekul-molekul H2O tadi dia semakin berjauhan. Hal ini bisa terjadi karena pemanasan itu membuat pergerakan molekul H2O itu semakin cepat dan juga pemutusan. Terjadi pemutusan ikatan hidrogen yang selanjutnya akan terbentuk lagi secara cepat dengan molekul-molekul H2O lainnya. Dan lama-kelamaan apabila suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius, air yang berada di bagian permukaan itu akan berubah menjadi gas, menjadi uap air. Yang apabila kita teruskan pemanasannya, lama-lama air ini akan habis, akan menjadi gas semuanya. Nah, itulah mengapa air bisa berada dalam tiga kondisi atau tiga bentuk yang berbeda pada keadaan satu atmosfer. Nah, berikut untuk sifat fisika air lainnya, di mana ada warna, ada bau, ada rasa, ada kekeruhan, dan juga ada suhu. Untuk warna air yang baik itu seperti apa? Air murni ini tidak berwarna. Yang kemudian apabila di air tersebut ada perubahan warna, maka hal tersebut bisa menunjukkan adanya pencemaran air. Kemudian untuk bau dan rasa, air murni itu tidak berbau dan juga tidak berasa. Apabila ada bau-bau yang aneh, ada rasa yang aneh, maka itu menunjukkan adanya kontaminasi. Lalu selanjutnya ada kekeruhan, di mana kekeruhan ini mengindikasikan adanya partikel padat yang tersuspensi atau juga partikel padat yang terdispersi. Dan apabila kekeruhannya sangat tinggi, sangat keruh, lalu kita konsumsi, itu bisa membahayakan kesehatan kita. Dan terakhir itu ada suhu. Nah, untuk suhu itu sendiri tidak ada patokan kualitas air yang baik itu seperti apa suhunya, berapa suhunya. Karena untuk suhu air itu sendiri dipengaruhi oleh tempat, oleh geografis. Jadi untuk suhu itu hanya mempengaruhi kelarutan gas dan juga reaksi kimia dalam air. Untuk warna, rasa, dan bau itu merupakan faktor-faktor yang penting dalam menentukan kualitas air dan kelayakan penggunaannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Di sebelah kiri ada gambar kolam yang bersih. Di sebelah kanan ada gambar kolam yang berwarna hijau. Saya yakin teman-teman akan memilih berenang di kolam yang bersih. Karena untuk kolam yang berwarna hijau ini bisa saja sudah ada cemaran. Bisa saja karena ada lumut ataupun alga atau bahkan pengotor-pengotor lain yang menyebabkan air tadi berubah warnanya menjadi hijau. Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa kekeruhan itu mengindikasikan adanya partikel padat yang tersuspensi. Dan apabila kita konsumsi tentunya berbahaya bagi kesehatan. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan larutan dalam air, di mana larutan dalam air ini dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada larutan ionik, dan yang kedua ada larutan molekuler. Seperti apa bedanya? Kita akan lihat. Teman-teman bisa lihat, berikut merupakan dua ilustrasi gambar untuk larutan ionik dan juga larutan molekuler. Untuk larutan ionik saya ambil contoh larutan NaCl. Dan untuk larutan molekuler saya ambil larutan C12H22O11 atau sukrosa atau gula. NaCl itu garam, sukrosa itu gula. Nah, keduanya kita akan larutkan dalam air.
dan ternyata menghasilkan dua sistem larutan yang berbeda. Untuk garam, untuk NaCl ternyata terbentuk larutan ionik. Sedangkan untuk sukrosa terbentuk larutan molekuler. Bedanya apa? Kita bisa lihat pada sistem larutan yang terbentuk. Pada larutan ionik, teman-teman bisa perhatikan ada bulatan berwarna hijau, ada bulatan yang berwarna biru, yang masing-masing merepresentasikan ion Cl- dan ion Na+, di mana Na+ dan Cl- ini merupakan ion-ion pembentuk senyawa NaCl. Sedangkan untuk larutan molekuler, di sistem larutannya itu tidak terjadi pelepasan atau penguraian ion-ion dari sukrosa, karena dari pembentuknya pun itu tidak ada ion sebenarnya ya. Jadi bedanya di situ. Untuk larutan ionik, zat terlarutnya itu akan terurai menjadi ion-ion unsur pembentuknya ketika dilarutkan dalam air. Contohnya tadi, NaCl ketika kita larutkan, dia terurai menjadi ion Na+ dan juga ion Cl-. Berbeda dengan larutan molekuler, yang zat terlarutnya itu tidak mengalami penguraian ketika kita larutkan dalam air. Melainkan, larutan molekuler itu akan berinteraksi dengan molekul air membentuk suatu sistem larutan. Untuk interaksinya itu sendiri bisa berupa ikatan hidrogen. Karena untuk senyawa sukrosa itu, dia merupakan senyawa polihidroksi, banyak sekali gugus OH atau hidroksil, sehingga tadi kita tahu juga bahwa oksigen itu merupakan atom elektronegatif yang bisa berinteraksi dengan atom hidrogen pada molekul H2O melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya, air dalam bahan makanan. Kita bisa lihat, teman-teman bisa perhatikan, di sini ada beberapa bahan makanan dengan kandungan airnya masing-masing. Ada jeruk dengan kadar air sekitar 86%, kemudian tomat 95%, brokoli 90%, bayam 91%, zucchini 90%, lettuce 95%, apel 85%, 86%, kemudian semangka 92%, jamur 92%, dan juga timun 95%. Teman-teman bisa lihat setiap bahan makanan ini memiliki kadar air yang berbeda-beda. Dan juga bahkan pada satu spesies yang sama, apabila kita tumbuhkan di tempat yang berbeda, maka kadar airnya pun akan berbeda juga. Dan kemudian air dalam bahan makanan ini kita juga akan belajar mengenai istilah yang namanya aktivitas air, di mana aktivitas air ini akan menunjukkan bagaimana air dalam makanan tadi berperan dalam aktivitas reaksi-reaksi kimia maupun reaksi biologis. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya seperti apa. Nah, sebelumnya untuk air dalam bahan makanan itu sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ada air bebas. Yang kedua, ada air terikat. Yang ketiga, ada air terstruktur. Kita akan bahas dari air bebas terlebih dahulu, di mana air bebas ini merupakan jenis air yang tidak terikat secara kimia dengan bahan makanan, sehingga air bebas itu bisa diekstraksi, bisa kita keluarkan dengan mudah. Dan bentuk air bebas ini merupakan bentuk yang paling umum ditemukan dalam makanan dan bertanggung jawab atas kesegaran serta tekstur makanan. Dan air bebas juga bisa berfungsi sebagai pelarut bagi bahan-bahan lain dalam makanan, contohnya seperti gula dan juga garam. Dan berikut merupakan contoh ilustrasi dari air bebas. Ketika kita memeras buah lemon, maka akan keluar air perasan lemon. Nah, air perasan lemon itulah yang disebut sebagai air bebas. Kemudian yang kedua adalah air terikat, di mana untuk air terikat itu sendiri, dari namanya kita bisa tebak terikat, maka akan ada ikatan secara kimia yang terjadi pada air dengan bahan makanan. Sehingga untuk air terikat ini akan lebih sulit untuk kita keluarkan, akan lebih sulit untuk kita ekstraksi. Dan air terikat ini sering ditemukan dalam jaringan otot hewan.
dan bertanggung jawab atas kekenyalan serta kelembapan pada daging. Selain itu, air terikat juga dapat membantu menstabilkan protein dan karbohidrat dalam makanan. Ya, berikut ilustrasi dari total water atau kandungan air atau kadar air, di mana di dalamnya ada air bebas dan juga ada air terikat. Teman-teman bisa lihat untuk molekul air bebas itu tidak terikat pada molekul lainnya. Oke, sedangkan untuk air terikat, kita bisa lihat molekulnya terikat pada molekul lain, seperti protein dan juga karbohidrat yang terkandung pada bahan makanan tadi. Berikut untuk contoh ilustrasi air terikat itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada gambar daging ayam mentah, dan di sebelah kanan ada daging ayam yang sudah matang, yang sudah dimasak. Kita lihat dari beratnya. Untuk ayam mentah itu beratnya 112 gram, kemudian kita masak, dan ternyata beratnya berkurang hingga 85 gram. Tentunya hal ini menunjukkan ada satu komponen yang dilepaskan, yang dikeluarkan dari daging ayam ini ketika proses pemasakan, yaitu adalah air. Air terikat pada daging mentah tadi. Itu keluar ketika proses pemasakan, sehingga akan terjadi penyusutan dan juga masanya akan berkurang. Dan penyusutan itu tergantung waktu proses pemasakannya. Semakin lama kita masak, maka semakin banyak kadar air yang hilang dari bahan makanan tersebut. Yang terakhir ada air terstruktur, di mana untuk air terstruktur ini merupakan jenis air yang menjadi perantara antara air bebas dan juga air terikat. Air terstruktur ini dia terikat pada permukaan makromolekul seperti protein dan polisakarida. Dan juga air terstruktur tidak tersedia sebagai pelarut dan juga tidak mudah membeku. Contohnya banyak ditemukan pada makanan seperti roti dan juga pasta kering, di mana tadi air terstrukturnya terikat pada permukaan makromolekul seperti karbohidrat, seperti pati yang terdapat pada roti maupun pada pasta. Kita akan lanjutkan, tadi juga sudah disinggung mengenai aktivitas air, di mana aktivitas air ini biasa dituliskan sebagai AW, merupakan parameter penting dalam industri pangan yang mengukur ketersediaan air bebas dalam produk makanan. Jadi, aktivitas air ini dipengaruhi oleh jumlah air bebas yang terkandung dalam suatu produk maupun bahan makanan, sehingga nanti berbeda dengan kadar air total. Nah, untuk aktivitas air ini menunjukkan seberapa banyak air yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, kemudian bakteri, dan juga ragi. Selain itu, aktivitas air juga mendukung beberapa reaksi kimia dalam makanan. Untuk nilai aktivitas air itu sendiri berkisar antara 0 atau sangat kering hingga 1 atau air murni. Ini teman-teman bisa lihat berikut ada grafik yang sangat menarik, di mana grafik ini menunjukkan hubungan antara aktivitas air dengan kecenderungan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan juga jamur, serta aktivitas dari reaksi kimia dalam bahan makanan. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana bakteri itu cenderung tumbuh pada bahan makanan dengan aktivitas air yang berada di rentang 0,9 hingga 1. Sedangkan untuk ragi itu cenderung tumbuh pada aktivitas air sekitar 0,8 hingga 0,9, untuk jamur sekitar 0,6 hingga 0,8. Kemudian untuk reaksi kimia, kita lihat yang pertama ada oksidasi lipid, di mana oksidasi lipid ini biasa terjadi pada bahan makanan ataupun pada produk makanan dengan aktivitas air yang rendah, sekitar di bawah 0,3. Contohnya pada keripik kentang. Ketika kita simpan begitu saja di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan terasa ada bau tengik. Nah, itu terjadi karena ada oksidasi lipid. Kemudian yang kedua,
ada reaksi pencoklatan atau biasa dikenal sebagai reaksi Maillard. Itu biasa terjadi pada bahan makanan dengan kandungan atau dengan aktivitas air sekitar 0,6 hingga 0,7. Contohnya pada susu bubuk ketika kita diamkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Itu karena tadi ada reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan. Dan terakhir, kita lihat juga bahwa kenaikan dari aktivitas air ini ternyata mempengaruhi aktivitas enzim. Salah satunya adalah enzim polifenol oksidase. Contohnya, pada apel atau kentang yang sudah kita kupas kemudian kita diamkan, itu akan terjadi perubahan warna menjadi coklat. Hal ini bisa muncul atau bisa terjadi karena ada aktivitas dari enzim polifenol oksidase. Berikut ada data, ada tabel mengenai aktivitas air dengan bahan makanan ataupun produk makanan. Yang pertama, dengan aktivitas air 0,98 ke atas itu biasa ditemukan pada makanan seperti buah segar, kemudian sayuran, ikan, dan juga susu. Kemudian untuk aktivitas air sekitar 0,93 hingga 0,98 itu biasa ditemukan pada susu evaporasi, pada pasta tomat, pada keju proses, dan juga pada roti. Sedangkan untuk aktivitas air pada rentang 0,85 hingga 0,93 itu bisa ditemukan di kental manis, kemudian juga di sosis fermentasi, dan juga daging mentah. Selanjutnya untuk aktivitas air di 0,6 hingga 0,85 itu bisa ditemukan pada buah kering, kemudian tepung, sereal, kacang, dan juga jelly. Lalu untuk aktivitas air yang di bawah 0,6 itu biasa ditemukan pada makanan seperti coklat, kemudian madu, biskuit, dan juga keripik kentang. Ya, teman-teman, berikut ada tabel mengenai aktivitas air minimum pertumbuhan mikroorganisme, di mana tabel ini menunjukkan angka minimal aktivitas air untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan juga ragi. Nah, untuk kebanyakan bakteri, teman-teman bisa lihat, itu bisa tumbuh pada bahan makanan dengan aktivitas air minimum 0,91. Sedangkan untuk ragi minimal di 0,88 dan untuk jamur di 0,8. Sedangkan untuk bakteri halofilik di sekitar 0,75, untuk jamur selofilik di 0,65, dan untuk ragi osmofilik di 0,6. Terakhir, kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan kadar air dari bahan makanan maupun dari produk makanan yang sudah jadi. Untuk kadar air itu sendiri, itu mengacu pada jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan makanan ataupun suatu produk makanan. Di mana di awal sudah kita bahas bahwa air dalam bahan makanan ini itu akan memengaruhi beberapa aspek, seperti yang pertama, tekstur, kemudian yang kedua, masa simpan, yang ketiga, kualitas produk, dan yang keempat itu peranannya terhadap pertumbuhan mikroba serta reaksi-reaksi kimia yang bisa terjadi pada bahan makanan ataupun produk makanan. Untuk menentukan kadar air itu sendiri, itu bisa menggunakan atau bisa melalui tiga metode. Yang pertama, termografimetri atau metode pengeringan menggunakan oven. Yang kedua, termovolumetri atau metode distilasi. Dan yang ketiga, metode kimia atau metode Carl Fisher. Kita akan bahas satu persatu mulai dari metode termografimetri. Untuk metode ini, melibatkan pengukuran selisih berat antara sampel sebelum dan sesudah kita keringkan menggunakan oven yang kita set di suhu 100 hingga 105 derajat atau juga boleh hingga 110 derajat Celcius hingga kita dapatkan beratnya konstan. Yang kemudian selisih berat ini akan kita hitung sebagai kadar air. Dan metode oven ini dapat digunakan untuk semua produk makanan kecuali makanan yang mengandung senyawa volatil atau mudah menguap dan juga mudah rusak pada
proses pemanasan. Dan berikut merupakan kriteria ideal sampel untuk dapat kita analisis kadar airnya menggunakan metode termografimetri. Yang pertama, sampel bisa berupa padatan atau juga semi padat. Kemudian yang kedua, tidak mengandung senyawa volatil. Dan yang ketiga, tidak terurai akibat pemanasan. Contoh sampelnya yang pertama, tepung terigu. Kemudian yang kedua, biji-bijian. Yang ketiga, susu bubuk. Dan yang keempat, keripik. Nah, berikut untuk langkah-langkah penentuan kadar air dengan metode termografimetri, di mana melibatkan beberapa tahapan utama seperti preparasi sampel, kemudian persiapan alat, kemudian pengeringan, lalu pendinginan, penimbangan, hingga perhitungan. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari preparasi sampel, di mana sampel yang kita akan uji itu bisa kita potong-potong terlebih dahulu. Kemudian kita harus pastikan sampel ini dia representatif dan juga bersih dari pengotor. Baru bisa kita timbang. Boleh timbang sekitar 3 hingga 5 gram. Kemudian yang kedua persiapan alat. Alat-alat apa saja yang akan kita gunakan? Yang pertama ada cawan porselin, kemudian ada oven, ada desikator, dan juga ada neraca analitik. Cawan porselin ini kita akan gunakan sebagai wadah untuk menampung sampel yang akan kita analisis. Kemudian kita bisa timbang nanti menggunakan neraca analitik, baru kita akan keringkan dalam oven. Nah, yang terakhir ada desikator, itu fungsinya untuk mendinginkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengeringan, di mana sampel yang sudah kita tampung dalam cawan porselin itu, yang sudah kita timbang sebelumnya, kita akan panaskan, kita akan keringkan pada oven di suhu 105 hingga 110 derajat Celcius. Waktunya bisa 3 jam atau bahkan bisa lebih, hingga kita dapat beratnya konstan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah boleh suhunya itu dinaikkan hingga 300 hingga 500 derajat Celcius supaya pengeringannya cepat? Itu tidak boleh. Karena pada suhu tersebut, tidak hanya air saja yang hilang dari bahan makanan tadi atau dari sampel yang kita gunakan, melainkan komponen-komponen lain juga akan hilang, akan rusak, sehingga berat yang nanti kita dapatkan itu tidak representatif untuk kadar air saja. Kemudian setelah kita panaskan atau kita keringkan, kita akan dinginkan menggunakan desikator, di mana desikator ini terdapat banyak sekali silika gel yang fungsinya untuk menarik uap air. Kemudian setelah kita dinginkan, barulah kita timbang. Nah, untuk proses pengeringan, pendinginan, penimbangan, itu bisa dilakukan berkali-kali hingga kita dapatkan berat yang konstan. Dalam artian, ketika kita timbang lagi, itu tidak terjadi adanya perubahan berat yang signifikan ketika kita timbang. Lalu terakhir kita bisa hitung kadar airnya menggunakan persamaan berikut. Kadar air sama dengan berat awal dikurangi berat akhir dibagi dengan berat awal dikalikan 100%. Yang kedua, metode termovolumetri menggunakan metode distilasi. Untuk metode distilasi ini digunakan untuk mengukur kadar air pada bahan yang banyak sekali mengandung lemak dan juga komponen yang mudah menguap, di mana nanti air akan diuapkan dari bahan makanan melalui proses distilasi yang menggunakan pelarut organik. Kemudian air yang didapat akan kita tampung, lalu kita ukur volumenya. Untuk pelarut yang kita gunakan, itu bisa contohnya toluena, kemudian silena, dan juga benzena, di mana ketiga pelarut ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air, tetapi berat jenisnya lebih kecil daripada air. Berikut adapun kriteria ideal untuk sampel yang dapat kita analisis kadar airnya menggunakan metode distilasi. Yang pertama, makanan dengan lemak tinggi, kemudian dapat mengalami dekomposisi pada suhu tinggi. Contohnya, minyak, produk susu tinggi lemak seperti keju dan krim, kemudian rempah-rempah kering, lalu coklat.
Nah, ada pun beberapa langkah dalam menentukan kadar air dengan metode ini, yaitu preparasi sampel, penambahan pelarut, penyusunan set alat distilasi, proses distilasi, lalu pembasaan hasil. Untuk preparasi sampel, itu hampir sama seperti sebelumnya, di mana sampel bisa kita potong-potong terlebih dahulu, kemudian kita akan masukkan ke dalam labu distilasi atau labu dasar bulat. Kemudian kita akan tambahkan pelarut, bisa toluena, silena, ataupun benzena. Tadi sudah saya katakan, sekitar 75 hingga 100 ml. Di mana tadi ketiga pelarut ini digunakan karena titik didihnya lebih tinggi dari air dan juga berat jenisnya lebih rendah daripada air. Lalu kemudian kita bisa lanjutkan ke proses penyusunan set alat distilasi. Kemudian kita bisa mulai proses distilasi, kita atur pemanasannya, lalu kita hentikan ketika sudah tidak ada air yang menetes dari kondensor ke penampung. Nah, berikut untuk lebih jelasnya, berikut untuk set alat distilasi, di mana kita membutuhkan yang pertama itu ada pemanas. Pemanasnya bisa menggunakan spiritus, bisa menggunakan bunsen. Kemudian yang kedua kita butuh penangas, penangas minyak. Lalu labu dasar bulat, kemudian konektor, termometer, kondensor atau pendingin, lalu labu penampung. Nah, untuk proses kerjanya, untuk prinsip kerjanya, ketika kita panaskan, maka air dalam bahan makanan tadi, karena dia memiliki titik didih yang lebih rendah daripada pelarut yang kita gunakan, maka air akan menguap terlebih dahulu. Air yang menguap tadi akan dialihkan ke pendingin melalui konektor. Ketika melewati pendingin, di mana terjadi proses kondensasi, uap air yang tadinya berada dalam fasa gas, dalam bentuk gas, itu akan diubah kembali menjadi cairan, lalu dialirkan ke labu penampung. Sehingga nantinya kita bisa ukur berapa volume air dalam sampel yang kita gunakan. Lalu kita dapatkanlah kadar air dari bahan makanan atau dari sampel tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode kimia, di mana metode ini tentunya melibatkan reaksi kimia antara air dengan reaksi yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah reaksi atau reagen Carl Fisher. Kemudian, dari reaksi ini akan menghasilkan perubahan warna yang dapat kita ukur dengan titrator. Jadi, proses ini melibatkan proses titrasi. Yang kemudian kadar air akan kita hitung berdasarkan volume larutan yang digunakan. Lalu metode ini juga sangat cocok untuk mengukur kandungan air dalam sampel dengan kadar air yang sedikit, contohnya madu. Nah, berikut untuk kriteria sampel idealnya. Yang pertama, kadar airnya rendah. Kemudian yang kedua, mengandung senyawa volatil. Dan yang ketiga, biasanya merupakan bahan farmasi. Contoh sampelnya, yang pertama bisa minuman beralkohol, kemudian minyak esensial, sirup, madu, dan juga kopi bubuk, yang masing-masing memiliki kadar air yang sedikit. Berikut untuk langkah-langkah penentuan kadar air dengan metode Carl Fisher. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan, yang kedua persiapan reagen, yang ketiga persiapan sampel, kemudian proses titrasi, penentuan titik akhir, dan perhitungan kadar air. Yang pertama persiapan alat dan bahan kita tentunya membutuhkan set alat titrasi yang meliputi buret, kemudian statif, klem, dan juga labu Erlenmeyer. Lalu bahan-bahannya kita butuhkan reagen Carl Fisher yang merupakan campuran iodin, sulfur dioksida, dan juga pelarut alkohol. Kemudian kita juga membutuhkan pelarut, biasanya metanol. Kemudian tentunya kita butuh sampel yang akan kita uji. Kemudian di tahapan selanjutnya kita bisa siapkan reagen Carl Fisher dengan memasukkannya ke dalam buret. Kemudian pada labu Erlenmeyer kita bisa siapkan sampel yang sudah kita timbang terlebih dahulu. Kemudian kita larutkan, kita tambahkan pelarut metanol tadi hingga sampel kita bisa larut.
Kemudian kita bisa mulai proses titrasi sampel, di mana titrasi kita mulai dengan meneteskan reagen Carl Fisher dari buret secara perlahan. Ingat, titrasi itu harus dilakukan secara perlahan, jangan sekaligus. Kita akan lanjutkan proses titrasi hingga larutan berubah warna menjadi warna coklat pucat yang stabil. Dalam artian, ketika kita aduk labu Erlenmeyer, warna coklat pucat tadi itu tidak hilang. Artinya itu sudah stabil. Nah, warna coklat pucat ini menunjukkan bahwa semua air dalam sampel telah bereaksi, yang dimana kita bisa tentukan nanti kadar airnya menggunakan persamaan berikut. Kadar air sama dengan volume reagen Carl Fisher yang kita gunakan, dikurangi faktor titer reagen Carl Fisher, itu biasanya tertera pada botol reagen, dibagi dengan berat sampel. Lalu kita kalikan dengan 100%. Baik, itulah cara-cara bagaimana kita menentukan air dalam bahan makanan ataupun pada produk makanan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau mungkin teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar atau bahkan teman-teman bisa reach out ke sosial media saya di Instagram @ramdangunawan29 dan juga bisa kirim email melalui alamat ramdangunawan29@gmail.com. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Sedikit pesan, sedikit penutup. Teman-teman, jaga kondisi kalian terus. Jangan lupa makan, minum, dan istirahat yang cukup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.